Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu Doang. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita Legend of Star General dan part ke-85. Mari kita mulai. Di suatu tempat di sekitaran kota Yong'an, terlihat ada seseorang yang sedang berjalan-jalan di sekitaran gang itu, yang mana nyatanya itu merupakan Umbrella yang baru tiba di kota Yong'an, dan dengan misinya ia telah kembali ke kediaman rahasianya. Ia yang telah tiba di ruangan rahasia langsung memberikan salam kepada masternya. Sedangkan masternya yang ada di sana, ia mengetahui jika anggotanya telah hadir semuanya. Jadi saat ini merupakan saatnya untuk membagikan informasi yang telah dikumpulkan. Para agen yang ada di sana, mereka mulai memberitahukan informasi yang telah didapatnya. Jika saat ini mereka telah menyelidiki hampir dari semua kota Yong'an, di mana saat kelompoknya menemukan kabar jika Putri Gongsun berhadapan dengan geng White Dragon, ia tiba-tiba saja menghilang. Dan berdasarkan petunjuk tersebut, mereka mencurigai jika Putri Gongsun telah disembunyikan di beberapa tempat ini. Mulai dari sekolah Mecha Preparatory, kediaman penguasa kota Yong'an, restoran utama kota Yong'an, markas keluarga Kamarda Ganghong, markas tentara Iron Wall, lalu kediaman keluarga Song. Di mana ketika Umbrella mendengar keluarga Song, dirinya kembali teringat dengan pertemuannya bersama Song Yunxiang, yang mana dari keterkejutannya, masternya pun bertanya kepadanya, apa mungkin ada masalah? Mendengar perkataan dari masternya, Umbrella kembali tersadarkan, serta berkata kepadanya jika dirinya tidaklah kenapa-kenapa. Hanya saja meski begitu, masternya terus menatapnya dengan tajam. Juga ia berkata untuk tetap fokus dan berhenti melamun. Jadi ia menjelaskan jika situasi saat ini sangatlah krisis karena mereka harus segera menemukan lokasi target. Dengan informasi yang telah dibagikan, Miao Niang berkata untuk membagi grup dan menyusup ke tempat-tempat yang dimaksud. Dan bagi kedua orang yang menyampaikan informasi, mereka bertanggung jawab atas sekolah Mecha Preparatory. Jadi karena itulah mereka mulai membagi kelompok untuk memeriksa tempat yang dimaksud. Umbrella yang ada di sana, ia masih terpikirkan akan suatu hal. Jadi dari itu jugalah dirinya berkata kepada masternya jika ia ingin meminta izin untuk menyelidiki keluarga Song. Di mana di saat Miao Niang mendengarnya, ia mengingat jika terakhir kali dirinya hampir mati karena diracun, ia terselamatkan oleh pil yang dibawa Umbrella. Jadi sepertinya Umbrella memiliki suatu urusan pribadi dengan keluarga Song. Hanya saja di saat yang bersamaan, orang lainnya berkata kepada masternya jika dirinya bersedia untuk satu tim dengan Umbrella. Jadi karena saat ini ada seseorang yang menemani Umbrella, Miao Niang mengizinkan mereka berdua untuk melakukan tugasnya, di mana Umbrella akan mengurus pihak keluarga Song. Tapi ia juga mengingatkan jika berdasarkan informasi, keluarga Song merupakan keluarga yang hebat dan memiliki banyak orang kuat. Jadi, ia meminta mereka untuk jangan gegabah. Di mana dari peringatan itu, baik Umbrella dan rekannya tentu saja mengerti. Tapi selain mengurus tempat-tempat itu, Miao Niang juga memperingatkan jika mereka harus tetap waspada karena di kota Yong'an masih terdapat para penyusup Milun. Jadi, mereka harus berhati-hati dengan divisi perang Milun, terutama terhadap Nanyin. Dan dengan itu jugalah Miao Niang terus menginformasikan hal penting kepada anggotanya. Jadi, karena saat ini semua informasi telah dibagikan, dirinya mempersilahkan setiap orang untuk mulai bergerak. Serta jika ada kabar baru, maka langsung laporkan hal itu. Jadi karena saat ini semuanya telah selesai, setiap orang mulai meninggalkan ruangan itu. Di tempat lain, di aula Mansion Song, terlihat jika Kong Zeng dan Kong Fan secara langsung menemui Yun Xiang, di mana mereka berkata untuk tak perlu cemas karena dirinya akan segera memanggil kepala keluarga Chen, Lu, Tao, dan Chu untuk memenuhi panggilannya. Namun di sana Yun Xiang berkata jika dirinya tidak perlu memanggil mereka, melainkan cukup atur saja mereka dengan baik. Dan untuk keluarga kelas 2 serta kelas 3, perintahkan mereka untuk mengerahkan seluruh pasukan yang ada. Memahami akan instruksinya, baik Kong Zhen dan Kong Fan tentu saja mengerti.
Di mana Kong Fan juga berkata jika dirinya bisa menerbitkan perintah dari Tuan Kota. Jadi dengan hal tersebut, mereka bisa mengerahkan penjaga kota dan instruktur sekolah mecha preparatory dengan alasan bertahan dari gelombang Monster Beast. Tapi ia juga menjelaskan kepada Yunxiang jika mengevakuasi penduduk dan mundur dalam waktu yang direncanakan bukanlah hal yang mudah. Terutama jika tidak adanya gelombang bis, maka dirinya pasti akan jatuh dalam masalah. Hanya saja ketika Kong Fan menjelaskan hal tersebut, Kong Zeng langsung memukulnya. Karena kenapa dirinya banyak alasan terhadap Tuan Muda. Terutama meski dirinya merupakan seorang Tuan Kota, dirinya bukanlah apa-apa jika dibandingkan dengan Tuan Muda. Jadi karena saat ini ayahnya telah bertindak, Kong Fan tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. Di mana ia akan menghubungi kamar dagang Hong demi mengumpulkan kapal. Jadi dirinya akan mengadakan persiapan evakuasi penduduk berdasarkan perintah Tuan Muda. Dengan perkataannya, Yunxiang berkata kepada mereka untuk segera bergegas karena saat ini waktu yang dimiliki semakin menipis. Jadi karena Kong Zhen dan Kong Fan sudah mengerti situasinya, mereka izin pamit dari hadapan Tuan Muda Yunxiang. Di tempat lain, di benteng Huyan Mansion, keluarga Huyan. Terlihat jika patriark keluarga Huyan, Huyan Kong, mendapatkan tamu yang menyulitkan. Di mana dirinya bertanya kepada saudari ke-9, apakah dirinya sudah memikirkannya secara matang? Karena tentang upacara pewarisan Neza bukanlah hal yang sembarangan. Dan Huyan Wei yang bersama Song Bingchuan, ia berkata kepada Huyan Kong, jika selama ini dirinya sudah melindungi keluarga Huyan dan mengawasi wilayah rendah. Jadi saat ini dirinya telah lelah dengan tugas-tugas itu. Yang mana lebih baik Huyan Kong mencari anggota generasi muda untuk mewarisi kekuatannya. Karena alasan sebenarnya ia ingin bebas dari rantai takdir serta menjalani hidupnya sendiri. Melihat saudari ke-9 yang sedang kasmaran, itu membuat Huyan Kong sedikit terheran. Namun karena dirinya tidak memiliki pilihan, ia mematuhi permintaannya. Hanya saja untuk memulai upacara pewarisan, demi keamanan, keluarga Huyan masih memerlukan 4 master formasi bintang 4 untuk mengatur semuanya. Dan di waktu sesingkat ini, cukup sulit untuk mempersiapkannya. Di saat Huyan Kong sedang menjelaskan hal itu, Song Bingchuan yang ada di sana, ia sedikit terganggu oleh sebuah pesan yang dirinya dapatkan. Di mana di saat Song Bingchuan fokus terhadap informasi tersebut, Huyan Kong tentu saja bertanya kepada sang Marquis karena apakah ada masalah. Dan Song Bingchuan menjelaskan jika barusan Yunxiang menginformasikan ada hal yang tidak terduga yang terjadi di rumah, di mana itu merupakan kabar yang tidak bagus. Jadi sepertinya dirinya harus segera kembali lebih awal dari yang direncanakan. Mendengar hal tersebut, Huyan Kong tentu saja terkejut karena apakah mereka berdua akan kembali lebih awal. Namun Song Bingchuan tiba-tiba saja berkata kepadanya untuk tak perlu memanggil dirinya sebagai Marquis lagi karena gelar itu tidak layak baginya. Yang mana dari hal tersebut jugalah Huyan Kong pun mengerti dengan permintaannya, di mana ia meminta maaf kepadanya karena dirinya secara tanpa sadar malah selalu mengatakan gelar lamanya. Mengalihkan hal tersebut, Huyan Kong bertanya apakah dirinya berencana untuk kembali lebih awal. Lalu soal meminjam pasukan, dirinya masih membutuhkan waktu untuk menyiapkannya. Dan Song Bingchuan yang mengerti hal itu, ia pun bertanya kepadanya berapa lama waktu yang dirinya butuhkan. Di mana Huyan Kong yang memperhitungkan hal itu, ia menjelaskan jika sepertinya itu membutuhkan sekitar 3 hari. Di saat Song Bingchuan berencana untuk kembali lebih cepat, Huyan Wei yang ada di sampingnya berkata kepadanya jika dirinya akan mengikutinya. Yang mana dari hal tersebut, Song Bingchuan tentu saja setuju. Namun ia bertanya tentang bagaimana dengan upacara pewarisannya. Dan Huyan Kong yang mendengarnya, ia meminta Song Bingchuan untuk tenang saja. Karena dirinya akan mengumpulkan semua junior yang memenuhi syarat untuk pergi ke kota Yong'an. Jadi pertempuran ini akan menjadi sebuah kesempatan bagus untuk menguji calon pewaris. Yang mana Huyan Wei menambahkan, jika untuk mengadakan upacara pewarisan di kota Yong'an, sepertinya takkan menjadi masalah.
Dengan perencanaan itu jugalah Hu Yankong akan mengikuti perintah dari saudari ke-9 secara tegas. Namun ia kemudian bertanya, jika para junior ikut dengan batas waktu 3 hari, lalu bagaimana cara mencari master formasi untuk melakukan upacara pewarisan? Dan Hu Yanwei berkata untuk tak perlu khawatir, karena di kota Yong'an terdapat seorang master formasi. Bahkan dalam 100 tahun pengalamannya, ia belum pernah menyaksikan keterampilan seperti yang dimiliki oleh Yun Xiang. Dengan pembicaraan tersebut, Song Bingchuan kembali teringat sebuah pesan yang disampaikan oleh Yun Xiang. Jadi dari itulah ia berkata jika dirinya telah membawa beberapa hadiah untuk anggota muda keluarga Huyan. Yang mana nyatanya itu membuat Hu Yanwei terkejut karena dirinya tak menyangka jika Song Bingchuan akan membawakan hadiah bagi keluarganya. Kembali ke kota Yong'an, di halaman tengah keluarga Song, terlihat jika Song Yunxiang sedang bersantai di sekitaran tempatnya. Namun di saat yang bersamaan, ia merasakan sesuatu di arah halaman utara. Jadi ia bertanya-tanya apakah ada orang yang mencoba menyerang formasi pertahanan. Bahkan dengan keterampilan formasi yang begitu menyedihkan, berani sekali orang-orang itu pamer di depan seorang ahli. Hanya saja ketika Yun Xiang memikirkan lebih lanjut, ia tentu saja bertanya-tanya, karena apakah masih ada orang yang berani mencoba untuk menyusup? Namun di saat dirinya merasakan aura orang yang mencoba menyusup, ia benar-benar terkejut, karena bukankah aura itu merupakan aura miliknya? Jadi dengan rasa penasaran, Yun Xiang langsung bergerak ke arah halaman utara, di mana ia ingin memastikannya secara langsung. Di luar halaman utara kediaman Song, terlihat jika Umbrella telah kembali ke samping rekannya, di mana rekannya bertanya tentang bagaimana hasilnya. Dan Umbrella menjelaskan jika ini benar-benar tidak bagus, karena nyatanya selain para penjaga yang berjaga, keluarga Song memiliki lebih dari 3 lapis pertahanan formasi rahasia. Jadi ia bertanya kepada rekannya tentang bagaimana dengan invasi formasi pertahanan. Dan rekannya membalas untuk tak perlu membicarakannya, karena nyatanya keluarga Song benar-benar memasang beberapa lapisan formasi yang bahkan belum pernah dirinya lihat sebelumnya. Jadi ia khawatir jika 3 hari 3 malam saja bahkan belum cukup untuk menerobosnya. Mendengar perkataan dari Xiao Tiao, Umbrella benar-benar terkejut karena bukanlah rekannya itu merupakan jenius formasi dari kelompok Taiyuan. Jadi, apakah dengan kejeniusan miliknya dirinya masih tidak mampu untuk melakukannya? Dan Xiao Tiao menjelaskan jika dirinya telah mencoba menerobosnya secara perlahan-lahan, tapi nyatanya itu tetap gagal. Jadi jelas jika formasi pertahanan yang dipasang oleh keluarga Song sangatlah licik dan rumit, dan master formasinya terlalu berhati-hati serta tidak memberi ruang untuk kesalahan. Tapi beruntungnya, orang yang mencoba menerobosnya adalah si jenius Taiyuan, karena jika orang lain yang melakukannya, mungkin saja ia sudah ketahuan. Mendengar penjelasan dari Xiao Tiao, Umbrella berkata jika menyusup tidak berhasil, sepertinya mereka harus menyamar dan memasuki kediaman keluarga Song di siang hari. Jadi karena itulah ia mengajak Xiao Tiao untuk kembali terlebih dahulu, serta mencoba sebuah perencanaan yang lebih matang dari rute pasokan eksternal yang bisa disusupi. Yang mana karena hal tersebut jugalah akhirnya mereka berdua pergi meninggalkan kediaman keluarga Song. Namun yang tidak mereka berdua ketahui, nyatanya Yun Xiang telah mengetahuinya dan mengikutinya dari belakang. Bahkan seperti yang dirinya duga dari awal, jika orang yang mencoba menyusup benar-benar Umbrella. Yun Xiang yang memperhatikan kepergian dari Umbrella, ia tentu saja penasaran karena kenapa para asasin dari Taiyuan ada di sini. Namun di saat Yun Xiang terus memperhatikannya, Umbrella tiba-tiba saja berbalik dan memperhatikan situasi. Sampai-sampai Xiao Tiao bertanya kepadanya, apakah ada masalah? Dan Umbrella yang ada di sana, ia berkata jika itu bukanlah apa-apa. Namun dirinya merasa jika sepertinya ada seseorang yang mengawasi dirinya. Di saat Umbrella memikirkan hal tersebut, tiba-tiba saja dirinya tak sengaja bertabrakan dengan seseorang, di mana nyatanya Umbrella telah bertabrakan dengan Putri Xiaoxian. Dan Xiaoxian yang ada di sana tentu saja sangat kesal. Sampai-sampai dengan kesalnya, ia langsung memarahi Umbrella. Jadi karena kesalahannya itu, Umbrella pun meminta maaf kepadanya. Serta ia lanjut berjalan pergi dan meninggalkan Xiaoxian.
Xiaoxian yang memperhatikan Umbrella, ia merasakan keanehan. Karena kenapa seseorang yang berada di level early earth stage bisa membuat dirinya begitu kesal. Jadi dari hal tersebut, ia kembali berjalan bersama Dylan. Namun Yunxiang yang memperhatikan sekitaran jalan itu, dirinya benar-benar terkejut. Karena bukankah ia merupakan putri keluarga Ling dari tentara Zenbei? Terutama, bukankah ia merupakan seorang host dari Star Soul General itu? Berdasarkan kehidupan sebelumnya, pertemuan antara Xiaoxian dan Umbrella seharusnya terjadi 2 atau 3 tahun lagi, di mana di saat itu, Tai Yuan yang bersumpah di bawah prinsip cinta dan pasifisme tidak hanya turun ke medan pertempuran dengan paksa, mereka juga berusaha sekuat tenaga di balik bayangan, meluncurkan pembunuhan tersembunyi secara brutal dan massal melawan departemen gila perang dari ketiga kerajaan. Dan Umbrella yang berada di tahap Quasi Holy Stager, ia merupakan assassin Tai Yuan terbaik, di mana Jenderal Ling dari Tiandu yang ditarget, dan Master Sangguan dari Sisui, bahkan termasuk Pangeran Mirun dari Yanzhou, semuanya dibunuh olehnya. Dan untuk pembalasan ayahnya, Putri Xiaoxian, putri dari Jenderal Ling, ia melawan dekrit kekaisaran, di mana secara diam-diam ia mengendalikan pasukan Zenbei untuk meluncurkan serangan pada markas Tai Yuan yang ada di Provinsi Utara. Dan pertarungan itu merupakan pertemuan pertama Yunxiang dengan Umbrella. Pada saat itu, pasukan Zenbei menghadang kapal transformasi Tai Yuan dan menyerang orang-orang yang ada di dalamnya. Di mana dari kejadian tersebut, pasukan Zenbei berencana membalas dendam komandan tertinggi mereka. Jadi karena kematian dari Jenderal Ling, mereka mencoba melampiaskannya untuk membumi hanguskan orang-orang dari Tai Yuan. Dari pengejaran pasukan Zenbei, orang-orang Tai Yuan terus melarikan diri untuk menyelamatkan hidupnya. Bahkan mereka tidak mencoba untuk melawan secara langsung menggunakan Star Soul General mereka. Hingga akhirnya seseorang yang bukan bagian dari tim petarung, dirinya mencoba mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan yang lainnya. Di mana dengan berpegang teguh terhadap kepercayaan kelompok Tai Yuan yang berjalan menuju cinta universal, ia mulai membangkitkan Soul Generalnya. Dan dari itulah wanita itu mencoba untuk menghadang pasukan Zenbei seorang diri. Melihat hal tersebut, master dari para assassin Tai Yuan benar-benar tak berdaya. Jadi karena saat ini situasinya benar-benar kritis, ia meminta kepada tim assassin untuk tak perlu menyembunyikan identitasnya, di mana dirinya akan bertanggung jawab penuh atas itu semua. Dan dengan perintah dari masternya, semua tim assassin yang mencoba untuk menyelamatkan hidupnya, mereka mulai bersiap dengan Soul Jet-nya masing-masing. Di mana setelah mereka membangkitkan Soul Generalnya, mereka mulai bergabung dengan wanita yang berani untuk mengorbankan hidupnya. Dari kejadian itu jugalah pertempuran tak dapat terhindarkan, di mana para assassin Tai Yuan, mereka mencoba untuk menghancurkan prajurit Zenbei dengan kemampuannya masing-masing. Bahkan si pemimpin prajurit berkata agar jangan bertarung 1 lawan 1 dengan para assassin Tai Yuan. Jadi akhirnya ia memerintahkan mereka untuk berkumpul dan membentuk formasi 11 Position Enemy Slaying. Dengan pembentukan formasi, prajurit Zenbei langsung mengerahkan kekuatannya untuk membalaskan dendam komandan tertinggi. Jadi saat ini terlihat jika kelompok assassin itu tidak berdaya dalam menembus formasi pertahanan para prajurit. Bahkan dengan instruksi dari si pemimpin, prajurit Zenbei mendapatkan keunggulan. Di mana dengan hujan tembakan, si pemimpin para assassin tentu saja sangat kesal. Bahkan ia mengejek para prajurit yang merupakan bidak perang haus darah. Karena kenapa mereka memulai lagi perang? Jadi, apakah mengklaim kembali teritori yang hilang itu lebih penting daripada kehidupan manusia? Jadi sebagai bentuk pelampiasan rasa kesal, si pemimpin assassin langsung menerjang ke arah komando. Hanya saja di saat dirinya mencoba untuk menerobos formasi pertahanan, para prajurit yang ada di sana langsung bergerak untuk menyerangnya. Jadi saat ini terlihat jika master dari para assassin Tai Yuan telah mati oleh kepungan para prajurit. Di saat peperangan itu terjadi, terlihat ada sekelompok orang yang sedang mengawasi dari kejauhan, di mana seseorang bertanya kepada komandannya jika kelompoknya datang ke sini dengan dekrit kekaisaran untuk membawa kembali Putri Ling Xiaoxian. Jadi, apakah dirinya tidak merasa terlalu lama dalam memperhatikan mereka?
Dan Yunxiang yang merupakan komandan kelompok Blackguard, ia berkata kepada asistennya untuk tak perlu terburu-buru. Karena sebaiknya mereka memperhatikan pertarungan tersebut, terutama tentang putri itu yang merupakan seorang Holy Stager. Sedangkan bagi seorang Heavenly Stager sepertinya, hal apa yang bisa dirinya lakukan? Tentu saja Yunxiang sendiri telah mendapatkan instruksi spesial dari masternya, di mana masternya meminta Yunxiang untuk membiarkan sang putri membalaskan dendamnya. Dan setelah ia membunuh mereka semua, maka Blackguard akan masuk untuk membawanya kembali. Jadi karena itulah Yunxiang membiarkan pertempuran prajurit Zhenbei dalam menghadapi kelompok Taiyuan. Dengan tersisanya satu orang lagi, para prajurit Zhenbei benar-benar bersemangat. Jadi saat ini mereka bersiap untuk melakukan eksekusi, di mana si wanita yang mencoba mengorbankan kehidupannya demi menyelamatkan yang lainnya, ia berharap agar kelompoknya segera melarikan diri. Dan di saat si pemimpin prajurit bersiap memberikan instruksi menembak, dirinya dikejutkan oleh sesuatu. Jadi dari hal tersebut, ia memerintahkan prajuritnya untuk segera menghindar. Karena nyatanya, tembakan kuat dari Soul Power langsung menyambar kelompok prajurit Zhenbei. Yunxiang yang memperhatikan dari kejauhan, ia benar-benar terpukau dengan tembakan tersebut. Karena nyatanya, itu merupakan serangan jarak jauh yang sangat kuat. Jadi ia yakin jika itu merupakan kemunculan dari Star Soul General Origin, di mana di saat kabut asap mengelilingi area peperangan, terlihat jika Star Soul General Wu Bu telah datang untuk membantu kelompok Taiyuan. Jadi mengetahui jika itu merupakan Master Umbrella, kelompok Taiyuan tentu saja bahagia. Di saat Lu Bu memasuki medan perang, semua prajurit Zhenbei yang melihatnya, mereka terus waspada kepadanya. Sampai-sampai saat ini terlihat jika keheningan telah terjadi. Namun di saat yang bersamaan, di atas kapal udara yang masih melayang, Putri Ling Xiaoxian telah menantikan kemunculannya. Karena akhirnya orang yang dirinya cari-cari benar-benar keluar. Dan Umbrella yang ada di bawah, ia berteriak kesal kepadanya. Karena kenapa dirinya membunuh mereka yang tidak bersalah. Namun mendengar pertanyaan itu, Putri Ling Xiaoxian tentu saja sangat kesal. Karena kenapa dirinya mempertanyakan hal itu? Terutama bagi seorang asasin Taiyuan yang hina. Apakah dirinya berani mempertanyakan hal tersebut? Jadi karena itulah sang putri memperingatkan agar bersiap untuk menerima kematiannya. Di mana setelah peringatan tersebut, Putri Ling Xiaoxian langsung terjun dari atas kapal udara. Yang mana dengan pemanggilan Star Soul Generalnya, area mendarat miliknya langsung meledak dengan keras. Karena nyatanya ia telah memanggil Star Soul General Origin, Star Soul General Yu Fei. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.